Seperti itu. Jadi Anda tetap berpendapat bahwa ini mendukung tuduhan bahwa ijazah itu palsu? Iya. Bagaimana secara tinjau ke belakang, secara sejak histori elektronik segala macam, katanya pembimbingnya nggak ada, situnya gimana itu? Ada nggak? Anda masih mau berdalih itu nggak? Iya, saya kira kan begini. Awalnya kita ingin mendapat keyakinan dari otoritas yang menerbitkan ijazah, dalam hal ini UGM. Tetapi statement resmi dari UGM justru makin membuat kita makin tak percaya. Misalnya ketika Profesor Ova Emilia 2 kali merilis pernyataan resmi tentang tanggal kelulusan dari Joko Widodo, ternyata ada 2 versi yang berbeda. 5 November 85 dan 23 Oktober 1985. Ini kan menjadi menambah keyakinan publik tentang persoalan ijazah ini memang bermasalah. Nah, yang kedua tadi, memang dulu itu yang membuat kami masih khawatir, jangan-jangan objek yang diteliti itu berbeda dengan yang dipegang Saudara Joko Widodo, karena setiap kita meminta salinan itu tidak diberikan. Nah, ternyata setelah KPU mengeluarkan, ternyata objek yang diteliti itu tidak beda atau sama dengan apa yang dikeluarkan oleh KPU, dan yang dari KPU kan bisa kita simpulkan sama dengan yang dipegang oleh Saudara pengacara Joko Widodo. Jokowi mengatakan justru temuan ini malah bagus karena ternyata isinya sama, begitu kan? Ya, ada justru perbedaan. isi itulah yang kemudian diteliti dan menyimpulkan bahwa isinya itu bermasalah dari sisi misalnya soal font yang dulu dipersoalkan, kemudian soal tanda tangan spesimen yang masih dipersoalkan, soal otoritas pejabat, dan kemudian dikaitkan dengan primary evidence yang lainnya, yakni skripsi. Karena kan dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Anak ayam yang baik pasti keluar dari telur yang baik. Kalau telurnya bermasalah tidak mungkin ada anak ayam yang baik. Nah, ijazah yang baik pasti dari skripsi yang baik. Nah, skripsi itu sampai hari ini juga belum pernah dijawab oleh UGM kenapa ada perbedaan. Ya, ketikan di awal halaman muka dengan yang di tengah sampai dengan lembar pengesahan yang tidak ditandatangani. Oh, mungkin ada yang mengatakan itu kan hanya administratif. Oh, tidak. Cacat administratif itu menjadi pintu adanya cacat substansi. Kendati soal kecacatan substansi memang harus dibuktikan secara material dalam proses pembuktian pidana. Tapi setidaknya apa yang dilakukan secara administratif menjadi pintu yang makin menegaskan parameter-parameter permasalahan tentang ijazah ini, alih-alih menguatkan dan membuat orang makin yakin ijazah itu benar, tapi malah menjadi yakin palsu. Benar kata Bung Hendri, publik saat ini makin meyakini ijazah itu bermasalah karena ada temuan-temuan baru ini yang makin mengkonversi masalah itu. Kenapa 4 tahun? Coba misalnya, kalau dituduh surat kawin kamu palsu, kau akan ngamuk kan? Kau akan langsung tunjukkan kan? Tergantung kalau dituduh palsu, ntar dulu, sebagai manusia normal, pasti dong. Kalau dibilang STNK kau palsu, pasti akan marah-marah, langsung kena pergi ke Sansan. Sekarang klienmu Pak Jokowi 4 tahun tidak menunjukkan aslinya. Ada apa secara reasonable thinking? Jadi gini, ini pembahasan tahun 2022 pertama kali kami digugat oleh Bang Egy. Ya. Ada gugatan, beliau juga minta-minta di sidang. Lalu Egy? Ya, pertama kali ini yang mengangkat Bang Egy. Sujana. Betul, gugatan pertama di PN Jakarta Pusat. Kau sekarang? Beliau yang mengangkat ya, digugat, lalu kami rapat. Waktu itu rapat semua bagaimana menyiasati ini, apakah kita tunjukkan atau tidak. Memang itu pilihan. Ya. Tapi karena kami melihat ini gerakannya gerakan politik. Dan kami sudah meyakini ditunjukkan pun tidak selesai. Apalagi terlihat, Gibran pun pernah menunjukkan ijazahnya loh. Wartawan udah dilihat, selesai tidak. Memang arahnya bukan arah cari kebenaran Bang. Ini politik, kami sudah baca itu. Makanya waktu itu kami memilih yang tidak Anda tunjukkan. baca apa? Gerakan politik. Gerakan politik Betul, yang di belakang. Betul. Gerakan Karena politik itu, apa? Itu kami memilih agar tidak mencalonkan diri lagi atau apa? Kan udah waktu itu bisa kan lagi sudah mencalonkan diri. mendekati pilpres waktu itu kan untuk mengganggu. Oke, ya waktu itu ya. Ya, Oke. waktu itu. Nah, lalu kedua juga kita melihat begini, pertanyaan Bang. Kalau kami tunjukkan sekarang, memang bisa terlihat aslinya? Asli palsunya tidak Bang. Harus dicek jenis kertas, jenis tinta, ketebalan kertas. Kembali lagi ke lapor. Laboratorium forensik. Sebetulnya kalau awal-awal ditunjukin sih nggak bakal ada. Kalau awal langsung ngomong itu maksudnya. Nggak, maksud saya ini sekarang case-nya ada di trust issue. Bayangin aja ini trust issue-nya jadi kemana-mana. Temennya Jokowi aja nggak dipercaya, ini teman beneran kan nih kan jadi aneh. Contoh ya. Kemarin sudah kita tunjukkan ijazah ini. Mungkin Abang yang ikut kita tunjukkan, semua orang peserta gelaran melihat. Waktu itu pernah sepakat ya, oke melihat, kami menolak. Tapi oke, jalan tengahnya kalau di Reskrimum ditujukan. Dengan catatan kita sepakat. Ya. Cukup melihat, tidak boleh disentuh. Kenapa? Karena kamu nggak mau juga barang bukti tadi dirobek, dikoyak segala macam. Suruh ditunjukkan. Padahal kalau waktu itu kalau bicara fair, kita jujur dengan hati sendiri. Jelas ada emboss, ada watermark. Keluar dari ruangan, pendapat berbeda. Ada nggak? Ada nggak? Ada, semua ada. Keluar dari ruangan beda semua Bang. Yang satu bilang, saya lihat tuh Bang Refli Harun sama Ibu Ida bilang, oh saya lihat tuh watermark sama emboss. Tapi yang lain bilang enggak.
Jadi jujur aja ini memang hanya mencari-cari bukan cari kebenaran. Karena itu juga kami menyiasatinya tidak selugu yang abang harapkan gitu ya. Kita akan ikutin terus permainan ini, tapi kami percaya kebenaran adalah kebenaran dan akan menemukan jalannya.